يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kajian kita insyaallah tafsir surah Al-A'la itu yang terdiri dari 19 ayat. Ini surat paling familiar, hampir setiap pekan kita dengar pada sholat Jumat dan setiap tahun pada saat sholat Idul Fitri dan Idul Adha, karena itu memang yang paling sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca pada sholat-sholat tersebut. Seperti biasa, sebelum kita membahas tafsirnya untuk surah Al-A'la ini, kita bagi dua, yaitu surah Al-A'la dari ayat 1 sampai 13 ini yang akan kita baca pada hari ini, dan berikutnya insyaallah nanti dari 14 ke 19. Mudah-mudahan cukup waktunya insyaallah taala. Seperti biasa, sebelum kita awali pembahasan tentang surah Al-A'la ini, kita baca ayatnya terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء الله.
innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Sampai yang baca ini panjang sekali. Taib dari ayat 1 sampai ayat 7. Coba antum baca, akhi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. Fadhal ya antum. Dari 8 ke 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Taib. Ahsantum, barakallahu fikum. Taib, artinya sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan yang menyempurnakan, yakni penciptaannya. Walladzi qaddara fahada, dan yang menentukan kadar atau takdir masing-masing dan kemudian memberi petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan. Faja'alahu ghutha'an nahwa, lalu dijadikannya rumput-rumputan itu kering kehitaman. Sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakan yakni Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Illa ma sya Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah.
Fadzakir in nafa'ati dzikra. Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Sayadzakkaru may yakhsha. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Wa yatajannabuhal ashqa. Dan orang-orang yang celaka itu orang kafir akan menjauhinya. Alladzi yaslan naral kubra. Yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, yaitu api neraka. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Ini kondisi orang yang masuk neraka. Surah Al-A'la ini dia Makkiyah, yaitu turun di Mekah. Terdiri dari 19 ayat. Turun sesudah surat Takwir. Adapun yang menguatkan keyakinan kita bahwa surat ini Makkiyah, yaitu bahwa sahabat mulia Mus'ab bin Umair dan Ibnu Abi Maktum yang ketika di Madinah mereka membacakan atau mengajarkan kepada kaum Ansor pada saat itu ayat ini. Ya, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Dan surat ini paling sering dibaca bersama dengan surah Al-Ghasyiyah setiap hari Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha. Terkait dengan tafsir ayatnya, Sabbih isma rabbikal la'ala. Sucikanlah, jadi wahai Muhammad, Rabbu yang maha tinggi. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis dengan sanadnya dari sahabat mulia Uqbah bin Amir Al-Juhani. Beliau menuturkan terkait dengan pasca turunnya Fasabbih bismi rabbikal azim, itu dalam surah Al-Waqiah. Beliau mengatakan qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu berkata kepada kami, kata sahabat beliau Uqbah bin Amir, ij'aluha bi ruku'ikum. Jadi bacalah atau jadikanlah bacaan ayat ini dalam ruku kalian itu. Falamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la, ketika turun ayat sabbih isma rabbikal a'la, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat pada saat itu, ij'aluha bi sujudikum. Jadikanlah bacaan ini artinya sebagai bacaan sujud kalian itu. Dan hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah.
pertanyaannya, apakah ketika kita sedang ruku dan sujud itu sedang baca ayat ini atau tidak? Jawabannya tentu tidak. Ini perintah untuk mensucikan Allah di dalam ruku dan sujud. Dan di antara dari 7 bacaan ruku itu Subhana Rabbiyal Azim. Dan di antara 1 dari 12 doa di dalam sujud itu Subhana Rabbiyal A'la. Jadi perintahnya untuk ruku ada dalam surah Al-Waqiah. Untuk sujud ada dalam surah Al-A'la. Itu perintah baca Subhana Rabbiyal Azim dan Subhana Rabbiyal A'la, itu maknanya. Ada iskal, ada masalah di sini. Bukankah Rasulullah SAW itu dilarang, termasuk kita? Kalau Rasulullah dilarang, ya pasti kita juga membaca Al-Quran pada saat ruku dan sujud. Ya, sebagaimana penggalan hadis riwayat Imam Muslim, lam yabqa min mubasyaratin nubuwah illa ar-ru'ya as-salihah yaraha muslim aw tara lahu. Inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raqiya aw sajida. Wa amma fi ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma bis sujud fajtahidu fihi ad-du'a. Faqaminun ayyustajaba lakum, kata Rasul. Tidak tersisa dari kabar gembira kenabian itu kecuali mimpi yang baik yang dialami oleh seorang muslim atau mukmin, atau yang diperlihatkan kepadanya. Sungguh aku telah dilarang untuk membaca Al-Quran pada saat ruku dan sujud. Adapun dalam ruku maka agungkan Allah, adapun dalam sujud maka perbanyaklah doa. Karena potensi doa Anda sangat besar untuk dikabulkan. Au kama qala alaihi salatu, atau sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Nah, sebetulnya hadis ini dengan hadis riwayat Muslim itu tidaklah bertentangan. Ya kan? Karena yang dilarang itu adalah membaca Al-Quran. Yang dilarang itu adalah membaca Al-Quran. Nah, pada saat kemudian kita ruku dan sujud, kita baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la pada saat sujud, itu kita tidak sedang membaca ayat Al-Quran. Karena ayatnya adalah, ya kan, fasabbih bismi rabbikal azim, ya kan, sabbihisma rabbikal a'la, perintah. Walaupun bagian dari reaksi doanya ini merupakan contekan, katakanlah contekan dari ayat itu. Ini kalau dalam istilah ulumul Quran itu adalah iqtibas. Sama dengan ketika kita baca Rabbana Atina, boleh gak kita baca pada saat sujud menjadi bagian dari doa sujud? Boleh. Jangankan Rabbana Atina fid dunya hasanah, bahasa Indonesia saja boleh di dalam sujud, ya kan? Pada saat kemudian kita baca Rabbana itu, kita tidak sedang membaca Al-Quran, walaupun redaksi doa ini bagian dari ayat Al-Quran. Faminhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu baru ayat. Tapi kalau kita ambil bagian dari sebagai banyak sekali doa di dalam Al-Quran, kalau kita ambil contek ayat itu sebagai bagian dari doa yang kita panjatkan, pada saat itu kita tidak sedang baca Al-Quran. Paham ini? Ini namanya iqtibas kalau dalam
pembahasan ulumul Quran. Contekan kalau bahasa kita iktibas itu. Itu tidak masalah. Ya kan? Nah, ini penting bagi kita. Nah, kalau kemudian Al-Quran saja dilarang dibaca pada saat ruku dan sujud, atau dilarang dibaca dalam sholat selain yang disyariatkan Al-Fatihah dan surat, apalagi ucapan manusia. Maka tidak boleh ada tambahan ke dalam sholat itu yang bukan bagian dari bacaan sholat. Dan itu dipertegas oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika ada orang bersin. Dalam riwayat Muslim ada orang bersin, lalu dia bilang yarhamkallah. Sekitarnya bilang apa? Alhamdulillah. Yang samping bilang yarhamkallah. Lalu yang bersin bilang yahdikumullah wa yuslih balak. Ya kan? Setelah selesai sholat, Rasulullah tegur mereka. Dan beliau mengatakan, ya kan? Dan ini kemudian peringatan umum termasuk bagi kita. Inna hadhihi shalah, kata beliau, la yaslu fiha syai'un min kalamin nas. Sungguh salat ini tidak boleh disisi padanya dengan ucapan manusia. Padahal kita tahu siapa yang ngajarin sahabat bersin lalu bilang alhamdulillah, yang mendengar yarhamkallah yahdikum rasulullah. Siapa yang ngajarkan? Rasulullah SAW. Tapi karena ini bukan bacaan salat, Rasulullah larang mereka memasukkan itu ke dalam salat. Apalagi ucapan kita, maka tidak ada, ya kan, peluang bagi kita apapun dalilnya untuk memasukkan yang bukan bagian dari solat ke dalam solat, kecuali yang dikecualikan. Quran aja nggak boleh selain yang disyariatkan. Sabda Nabi saja tidak boleh, apalagi apa? Ucapan manusia secara umum. Maka tidak boleh ada tambahan, misalkan setelah waladzalin rabbighfirli wali walidayya amin. Ya kan, sering kita dengarin. Ya kan? Kemudian juga tambahan pada saat baca tahiyat, selawat khususnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah nggak pernah ajarin itu. Kata sayyidina itu kesan memang bagus, menghormati Nabi SAW, tapi tidak tepat. Dan itu bisa membatalkan sholat. Ya kan? Karena konsekuensi larangan dalam semua ibadah itu, kata Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala, bisa membatalkan ibadah. Kata beliau, an-nahyu fil ibadat yaqtadil butlan. Konsekuensi dari larangan dalam semua ibadah itu bisa membatalkan apa? Salat. Kecuali ada dalil yang memalingkannya. Kenapa kita bolehkan berdoa dengan bahasa Indonesia pada saat sujud dan sebelum salam? Karena memang ada perintah untuk berdoa, ya kan, pada saat sujud, ya kan, dan juga sebelum salam. Kalau sebelum sujud tadi kita sebutkan, pada saat sujud kita sebutkan hadis dalam riwayat Muslim. Kalau kemudian sebelum salam, Rasulullah mengatakan falyatakhayyar minad du'a ma syaa. Dan hendaklah seorang itu memilih doa yang paling dia gemari. Maka ada 10 doa sebelum salam. Boleh, di luar itu boleh, tidak masalah. Seperti tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan sholat, karena ada larangan, ada perintahnya. Kecuali kalau nggak ada perintahnya, larangan itu konsekuensinya dalam ibadah itu bisa membatalkan apa? Ibadah itu, dalam hal ini sholat. Dan ini penting bagi kita. Taib. Kemudian bahkan dalam hadis lain, Imam Ahmad juga meriwayatkan dari jauh sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan bahwa Rasulullah apabila membaca firman-Nya, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, itu sabbisma rabbikal a'la, maka beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Ya kan? Ini di luar apa? Salat. Jadi ketika baca subhana rabbiyal apa sabbisma rabbikal a'la, beliau baca apa? Subhana rabbiyal a'la, sabbisma rabbikal a'la. Kan perintah. Beliau baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Dan senada juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir ya rahimahullahu taala. Bahkan ada athar mauquf pada sahabat mulia, ya kan, Ali bin Abi Thalib, ketika beliau baca
Sabbisma rabbikal a'la, juga beliau mengatakan maha suci Tuhanku, subhana rabbiyal a'la. Jadi Rasulullah melakukan, sahabat juga melakukan, bahkan sahabat mulia Abdullah bin Abbas juga melakukan hal yang sama. Ini artinya sunnahnya ketika kita membaca subhana rabbiyal a'la, kita baca apa? Sabbisma rabbikal a'la, kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la, ketukar-tukar. Ayatnya sabbisma rabbikal a'la, kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Apalagi ini di dalam sujud, itu bagian dari doa apa? Doa sujud. Ya kan? Kita boleh memvariasikan setelah, kalau selesai mengatakan ya utamakan doa ini, ya kan? Baru kemudian boleh kita pilih satu dari 12 yang ada itu. Taib. Ya kalau kita hafal semuanya, alhamdulillah itu lebih bagus. Ya kan? Kalau tidak hafal, ya cukup minimal satu lah. Ya kan? Ya kalau bisa anak-anak kita sebisa mungkin hafal semua doa-doa itu. Ya kan, biar ada peningkatan lah. Taib. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqa fasawwa, yaitu yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, yakni dia telah menciptakan makhluk dan menyempurnakan setiap makhluknya dalam bentuk yang paling baik. Ini masih ada kaitan dengan ayat yang pertama, di mana kita harus mensucikan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu esa, ya kan? Dalam semua perbuatannya tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maha suci Allah yang Rabb yang maha tinggi dalam segala perbuatan yang dilakukan, di antaranya dalam hal pencipta. Allah tidak punya sekutu dalam penciptaannya. Ya, apapun yang dilakukan oleh manusia, ya kan, itu sebetulnya bukan menciptakan tapi menemukan. Maka sebetulnya istilah hak cipta itu enggak benar. Karena yang berhak menciptakan itu Allah. Coba kayak misalkan seperti laptop atau kemudian HP seperti ini, bahan bakunya dari mana? Emang langsung dia buat sendiri begitu? Enggak kan? Pasti ada bahan baku. Bahan bakunya dari mana? Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu hanya menemukan apa yang Allah ciptakan. Mungkin yang lebih pas istilahnya adalah hak temu, bukan hak cipta. Ya kan? Karena yang menciptakan itu dari sesuatu yang tidak ada, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak punya sekutu dalam hal ini. Makanya kita dituntut dalam mengesahkan Allah satu dari tiga itu tauhid rububiyah, yaitu di mana kita dituntut untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan semua perbuatan Allah. Artinya Allah esa dalam menciptakan, dalam menghidupkan, dalam mematikan, dalam mengatur alam semesta, memberikan manfaat, mudarat, memberi rezeki. Allah esa dalam segala itu. Kalau kita yakini ini dalam hidup ini, insya Allah kita tenang. Ya kan? Coba ketika COVID itu, menurut penelitian, kenapa umat Islam yang paling survive gitu, dalam kondisi yang tidak menentu, dengan isu beragam isu gitu. Karena kita punya iman. Dan banyak di antara mereka yang mati bukan karena COVID, tapi khawatir karena nggak tahu bagaimana ke depannya, kan begitu. Kalau kita punya Allah Subhanahu wa taala, maka orang Islam, orang yang beriman jauh lebih kuat itu. Walau mungkin fisiknya lemah, karena punya keyakinan. Ya kan? Dan saya dapatkan dari seorang profesor penyakit jantung dan dalam, yang dua keahlian beliau miliki. Ketika saya tanya orang yang, kenapa orang itu gampang sakit, Pak? Sebabnya dua, kata beliau. Satu, pikiran. Yang kedua, pencernaan. Kata dia itu. Kalau orang yang rajin ibadah, gitu, bahkan ada seorang psikolog, orang Nasrani, merintahkan kita Muslim ini suruh sering baca Quran. Ya kan? Karena menurut penelitiannya itu orang lebih tenang, ya kan, ketika baca Al-Quran. Saya tidak tahu bagaimana proses penelitiannya, karena biasanya mereka itu tidak akan mengungkapkan itu, karena akan menguatkan keimanan kita. Karena tujuan bagaimana mereka biasanya hasil penelitian itu supaya kita ragu terhadap Al-Quran. Tapi dianjurkan itu. Cuma walaupun nggak diterangkan kenapa dia sampai kesimpulan itu. Gitu.
Ya kan? Yang jelas kalau kita ala bizikrillah tatmainnul qulub, dengan mengingat Allah hati itu semakin tenang. Jadi kalau kita sandarkan segala urusan kita kepada Subhanahu wa taala, kan kewajiban kita hanya ikhtiar. Hasil semua kita serahkan kepada Allah. Kalau itu kita lakukan, andai kata berhasil, kita nggak sombong. Karena ada peran Allah di situ. Kita hanya sebab. Kemudian kalau kita gagal nggak akan stres, Pak. Allah takdirkan ya memang ini yang terbaik. Coba bayangkan kalau antum sudah pertimbangan berdasarkan akal saja, tidak menyerahkan kepada Subhanahu wa taala, qadarullah gagal, apa yang terjadi? Stres, depresi, atau nyari kambing hitam, nggak mau rugi. Ya kan? Itu bedanya orang beriman dengan yang tidak beriman. Ya kan? Atau memang juga kebiasaan kita memang terbiasa apa? Allah uji dengan bermacam ujian. Jadi Allah kuatkan kita. Nah, kemudian semua ciptaan Allah itu sempurna. Ya kan? Semua ciptaan Allah itu sempurna, yang terbaik buat kita masing-masing. Ya, kita menganggap diri kita, katakanlah mohon maaf, ada orang yang mungkin cacat tangannya karena diukur dengan yang ada kan, mayoritas. Andai kata Allah ciptakan, ya kan, orang tanpa tangan semuanya, pasti kita bilang yang punya tangan panjang itu tidak sempurna. Iya kan? Jadi semua ciptaan Allah itu, ya kan, maha sempurna. Pasti ada hikmah di balik itu. Ya makanya kita harus terima apa adanya. Ya kan? Dan semua ciptaan Allah itu kalau kita renungkan pasti bisa menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kita ini lemah, Allah itu maha kuasa. Ya kan? Coba, adakah manusia yang bisa menciptakan jenis kelamin? Kita pengen anak laki, yang muncul perempuan. Bahkan ada saking pengen lakinya terus muncul 4, 5, 6 anaknya perempuan semua. Akhirnya nambah istri. Biasa juga jadi alasan sebenarnya. Jadi pembenar, ya gak ada masalah juga kan. Bahkan Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala, dari semua istrinya nggak punya anak. Berapa orang? Nikah lagi, nikah lagi, nikah lagi. Ya kan? Pada akhirnya kemudian beliau punya anak lagi itu. Betapa senangnya beliau. Dan kemudian beliau nulis Bulughul Maram, itu salah satu sebabnya. Bulughul Maram itu sampai cita-cita artinya. Terwujud mimpi. Ya kan? Ya beda, ulama begitu dapat sesuatu yang Allah berikan, lahirlah kenangan itu, kitab gitu kan. Nah, kita apa Pak? Ya kalau kita biasanya dapat istri, alhamdulillah, di istri ketiga dapatnya anak laki kan. Ya nggak apa-apa juga sih. Ya sekarang ini darurat poligami sebetulnya. Soal antum mau lakukan itu urusan lain. Ya kan? Dan kita harus kondisikan istri kita. Bisa jadi istri kita mungkin tidak kita poligami, tapi bisa jadi anak kita kelak. Sekarang mau diingkari atau tidak, 1:6. Di dunia 1:8, Pak. Saya dapatkan informasi dari ikhwan sekarang doktoral di Madinah. Beliau katakan penelitian terakhir menyimpulkan bahwa kromosom Y yang membentuk jenis kelamin cowok seluruh dunia mayoritas itu menipis. Artinya apa? Bahwa angka kelahiran ke depan ini lebih banyak didominasi perempuan. Ya kan? Apa yang Rasulullah katakan di akhir zaman 1:40, 1:50 akan menjadi sebuah kenyataan. Tapi kalau antum sekarang yang hadir di sini satu belum ada, nggak punya, itu keterlaluan. Pak imam kita sudah punya belum? Hah? Udah kuliah, selesai. Masih kuliah. Sebetulnya nggak ada syarat nikah itu selesai kuliah, itu nggak ada. Itu syarat bid'ah ya. Taib, yang belum nikah tinggal WA saya. Serius saya. Di saya banyak. Sekarang ada hampir 1000 orang. Hampir tiap hari datang. Kalau enggak janda, gadis.
Maksud saya kalau sudah lakukan biasa saya hapus nomor jadi itu. Iya. Yang mau nambah, syaratnya kalau nambah itu antum baik dulu sama istri yang pertama. Saya nggak akan kasih. Kalau nggak baik dengan istri pertamanya, ada ikhwan datang ke saya ngejar di hotel habis kajian. Ustaz, anak mau ketemu antum, anak pengen poligami. Oh iya bagus, masya Allah. Ya kan, saya tanya beliau gimana hubungan antum dengan iya ini Ustaz lagi masalah di saya, anak nggak mau ngasih antum, akan tambah masalah, kasihan perempuan. Ya kan, karena juga banyak akhwat yang curhat ke saya, istri kedua, ketiga, bahkan ada istri Ustaz. Na'udzubillah. Kasihan perempuan jadi korban. Ya kan, tinggal banyak doa jantung. Jinakkan istri yang di rumah. Ya, selamatkanlah, ambil kan jatah, masya Allah 4. Sekarang udah kebanyakan overload cewek itu sekarang itu. Tapi kalau antum satu aja nggak punya, itu keterlaluan. Dicurigai itu. Jangan sudah lady boy. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ketiga, "Walladzi qaddara fahada." Dan yang menentukan kadar atau takdir masing-masing dan memberi petunjuk. Mujahid mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah yang memberi petunjuk kepada manusia untuk baik atau bahagia, celaka atau bahagia, dan memberi petunjuk kepada hewan ternak untuk memakan makanannya di padang-padang tempat pengembalaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu dan mentakdirkan baginya ya sesuatu, baik maupun buruk itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah inginkan wujudnya, namun tidak diinginkan untuk dilakukan, dilanggar. Ya seperti semua maksiat kan. Ada yang Allah inginkan wujudnya dan Allah inginkan juga secara syarak, semua syariat. Dan pasti ada hikmah di balik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik buruknya itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita hidup, perjalanan hidup kita ini sudah ditentukan oleh Allah jauh sebelum kita lahir. Di saat kita berusia 4 bulan dalam rahim ibu kita, Allah tentukan takdir tentang amal yang akan kita lakukan seumur hidup kita. Baik buruknya Allah ciptakan. Maka dalam surah Shafat ayat 96 itu Allah katakan, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Baik buruk, taat maksiat, itu Allah ciptakan. Tapi semua ada konsekuensi. Ya kan? Karena Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akal. Allah berikan kemudian bimbingan kita dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, ini baik, ini buruk. Semua ada konsekuensinya. Ya kan? Semua ada konsekuensinya. Wa kullu muyassarun lima khuliqa lahu, dan semua dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Makanya kalau kita misalkan kecenderungannya maksiat, jangan-jangan memang takdir kita su'ul khatimah waliyadzubillah. Segera kita koreksi itu dengan apa? Dengan berikhtiar. Kalau sebab kita bermaksiat ada kawan, hindari kawan yang buruk. Kalau sebab lingkungan kita tinggalkan itu. Kalau sebab adalah kerja atau makan yang dikonsumsi, cari barang yang halal. Kalau sebabkan misalkan dari istri, ya jangan dicerai, nambah yang baru gitu, tinggal diperbaiki yang ada. Ya kan? Kecuali dia kufur misalkan. Ini bagian dari ikhtiar. Jadi takdir itu bukan sesuatu yang tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah itu hanya apa? Qadha, ketetapan yang sudah menjadi takdir yang sudah menjadi sebuah kenyataan disebut dengan qadha. Jadi law in the book, sesuatu yang belum terjadi, kita kan nggak tahu apakah kita kaya miskin, apakah kita kemudian sukses atau tidak. Allah perintahkan kita untuk merubah itu dengan ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dalam surah Al-An'am. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai kemudian mereka merubah nasibnya mereka. Harus ikhtiar. Kalau kita ingin soleh, nggak bisa kemudian kita hanya duduk. Yang harus kita lakukan, pertama kita nuntut ilmu, supaya kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Lalu kemudian Rasulullah larang kita untuk berteman dengan orang yang tidak baik, lingkungan yang tidak baik. Hindari itu semua. Hindari sebabnya kan. Ini bagian dari ikhtiar. Di samping kemudian disempurnakan
ikhtiar kita itu dengan doa. Sebab kata Rasulullah SAW, tidak ada yang bisa menolak takdir itu kecuali doa. Doa bisa merubah segalanya. Dengan kesalihan kita, apalagi dengan ikhtiar maksimal, seorang itu saleh, Allah akan memberikan kondisi padanya mustajab doa. Kita tahu kasus tabi'in Abu Muslim Al-Khawlan ketika dibakar oleh Al-Aswad Al-Anasi karena dia tidak mau mengakui kerasulan, kenabian seorang Al-Aswad Al-Anasi. Apakah kemudian dia terbakar? Tidak, Pak. Dia salat, setelah itu berdoa di tengah bara api itu. Jangankan badannya, pakaiannya tidak tersentuh oleh api. Akhirnya kemudian Al-Gojo termasuk Al-Aswad Al-Anasi takut. Dia berkata kepada Abu Muslim, "Ya Abu Muslim, jangan kau doakan, tolong jangan kau doakan keburukan kepada kami." Padahal baru dilemparkan dia ke api. Ketika berita ini sampai kepada sahabat mulia Umar, ini peristiwa terjadi di zaman sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar berkata pada saat itu, "Maha suci Allah yang telah memberikan kepada umat Nabi Muhammad apa yang pernah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di saat dibakar oleh kaumnya. Allah turun tangan berkata kepada api, ya naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Wahai api, mendinginlah anda dan berikan selamat pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak terbakar, Pak. Ini Masya Allah luar biasa. Ya kan? Orang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi genting. Tapi ini bukan tes kesalehan, Pak. Jangan kemudian antum merasa iman kayak sudah mantap nih. Kayaknya nggak ada sunnah kecuali diamalkan. Lalu antum kemudian buat api gitu ya, api unggun, lalu antum masuk ke dalam, insya Allah terbakar. Ini bukan tes kesalehan juga ini. Ya kan? Tapi dalam kondisi tertentu bisa Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan dengan caranya. Ya kan? Bisa itu sebagai karamah atau ma'unah. Tapi yang pasti untuk membedakan apa karamah dengan ma'unah dengan sya'wat istilahnya itu yang diberikan pada orang-orang yang ngaku wali, ya lihat perjalanannya. Kalau dia orang soleh, akidahnya benar, yang diamalkan adalah sunnah, pastikan itu adalah karamah atau ma'unah. Wa illa, ya itu adalah tipu daya syaitan. Ya kan? Sangat mudah untuk membedakan ini. Dan ingat, kewalian itu, karamah itu hanya didapatkan oleh waliullah, dan kewalian itu hanya didapatkan dengan dua hal, kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dengan keimanan dan ketakwaan. Adapun kemudian hal-hal yang mistik sifatnya itu, orang bisa tahan bacok, bisa jalan atas air gitu ya. Kalau nggak menggunakan trik, paling nggak dia pakai setan, pakai jin, jasa jin gitu. Dan itu sudah didapatkan dengan kekufuran dan kesyirikan serta kemaksiatan kepada Allah. Artinya dikembalikan dari kewalian tadi. Wallahu taala a'lam. Fadhil adzan. Baik. Kita lanjut. Dan ayat senada dengan surah Al ayat 3 ini itu terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat 50. Allah berfirman, Rabbana alladzi a'ta kulla syai'in khalqa thumma hada. Itu Rabb kami yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kadar bagi makhluknya dan beri mereka petunjuk kepada takdirnya, baik kepada kebaikan atau kepada keburukan. Jadi semua itu dalam skenario Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita manusia, ya kan, tidak boleh kemudian kita pasrahkan dengan takdir tanpa ikhtiar. Ya kita harus tetap berikhtiar untuk menjadi orang yang baik. Ya kalau kecenderungan selama ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan ya kan Allah ciptakan kita itu waliyadu billah
dengan akhir su'ul khatimah. Maka kita harus bergegas gitu. Harus segera melakukan taubat dan nasuha, lakukan koreksi, evaluasi terhadap kenapa kemudian kita berada dalam kemaksiatan kepada Allah. Ya kan? Lalu kemudian kita berikhtiar maksimal dan berdoa kepada Allah agar kemudian kita diberi husnul khatimah insyaallah. Banyak contoh orang-orang soleh dahulu bagaimana mereka berawal dengan maksiat lalu kemudian bertaubat, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya giring pada satu titik di mana di penghujung hayatnya itu mereka mati dalam keadaan apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya contoh yang paling menarik yang sering kita angkat itu dalam riwayat Bukhari Muslim ketika Rasulullah menceritakan bagaimana taubatnya orang yang telah membunuh 100 orang itu. Awalnya 99, lalu kemudian dia sadar ingin taubat, lalu ditunjukkan kepada seorang rahib. Lalu ketika dia tanya apakah ada taubat baginya, dia tidak ada, langsung kemudian ditusuk itu, lengkaplah 100. Datang ke seorang alim, patutlah ada alimin, kemudian bertanya lagi kepadanya tentang ada taubat bagi dia. Kata orang alim ini, ada taubat bagimu. Bukan karena takut dengan cerita dan pedang terhunus, tapi karena memang apapun dosa kita, ya kan, dari perjalanan hidup yang telah kita lalui, Allah itu Maha Ghafur. Selama kemudian kita belum meninggal. Innallaha yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yughargir. Allah itu masih akan menerima taubat hambanya ya masih hayat di kandung badan. Makanya kenapa dianjurkan kita mentalqin orang yang sedang sakaratul maut itu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan Syekh bin Baz mengatakan kalau orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah jangan diajak bicara lagi. Jangan tanya, Pak, itu warisan rumah itu untuk siapa? Saya belum dapat. Jangan ditanya. Ya kan? Jangan ditanya. Agar akhir dari ucapan yang terucap sebelum bergang nyawanya itu kalimat tauhid itu. Apapun kemudian perjalanan hidupnya, dengan kalimat tauhid ini seorang bisa selamat. Walaupun kata Imam Nawawi rahimahullah taala, orang semacam ini tahta khataril masyiah. Dia dalam bahaya kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni segera dan dimasukkan ke surga, atau kemudian Allah tidak ampuni dosanya, dimasukkan ke neraka, tapi pada akhirnya orang ini akan masuk surga. Ya kan? Jadi segera bertaubat, lalu kemudian perbaiki, ya kan, apa yang salah dari kita sampai tutup usia. Maka pada akhirnya, ya kan, seorang alim ini menunjukkan, ngasih tahu pada penjagal 100 orang ini, dia sarankan intolik ila ardi fulan fa inna fiha unasun ya'budunallah fa'budillaha ma'hum fiha fala tarji ila ardika fa innaha ardasu, kata beliau. Kamu harus pergi ke kampung fulan, di sana banyak orang beribadah kepada Allah, ibadahilah Allah bersama mereka di sana, jangan kembali ke kampung halamanmu kembali, karena kampung halamanmu itu rusak, artinya enggak kondusif buat taubatmu. Kemudian dia beranjak bertolak di tengah jalan, persis di pertengahan antara kampung dia dengan tempat tujuan, dia wafat. Malaikat maut datang. Ya kan? Hanya bedanya itu satu hasta, membuat malaikat rahmat dan malaikat adab rebutan, Pak. Kata malaikat rahmat, ini jatah saya. Oh, kan dia bermaksiat, gak pernah beribadah, kan udah taubat katanya. Akhirnya Allah utus malaikat, ya kan, untuk mengukur tuh mana kalau lebih dekat ke tempat tujuan berarti punya malaikat rahmat, diterima taubatnya. Kalau lebih dekat ke tempat bertolaknya, ya kan, berarti punya malaikat adab. Ternyata diukur wana abi sadrihi, hanya busung dadanya, persis kakinya itu berada di tengah, hanya dadanya membusukkan kurang lebih satu hasta ke tempat tujuan. Ya kan, maka punya malaikat rahmat. Apa kata Rasulullah di penghujung hadis itu? Faqad ghufira lahu, maka telah diampuni dosanya. Kita enggak tahu, tapi jangan nunggu seperti ini kondisinya, Pak. Ya kan? Kalau gitu ntar aja di penghujung hayat, pulang dari sini antum ketabrak. Kita enggak tahu akhir hayat kita. Ya kan? Jangan pernah taswib besok tuh melakukan kebaikan. Sampai ada pepatah Arab mengatakan la turji fi ilal khairi ila ghadin la'alla ghadan ya'ti wa anta faqir. Jangan kau menunda-nunda kebaikan itu. Ya kan, bisa jadi kebaikan itu besok datang Anda sudah enggak ada. Atau ada tapi kemudian disibukkan dengan berbagai macam urusan. Ya kalau bisa sekarang segerakan. Ya kan, termasuk yang pengen nikah segera nikah sekarang. Ya kan, jangan ditunda-tunda.
Banyak alasan memang. Ya kan? Banyak alasan orang menunda pernikahan itu. Saya harapkan, saya punya usulan sebetulnya, setiap masjid kalau bisa mendata ikhwan dan akhwat yang belum menikah. Saya pengen kayak gitu itu. Kenapa? Untuk mencari orang baik tidak mudah, Pak. Tapi kalau dia sering ngaji, ya kan, masa antum meragukan teman-teman yang sering ngaji tiap hari di sini? Saya ingat dengan di Saudi dulu, kalau kita minta rekomendasi pada syekh, ya kan, dia bilang apa? Minta ke imam rawatib Anda, tanda tangan. Kalau dia tanda tangan, berarti Anda orang baik. Ya kan? Nanti kita komunikasi dan kita linkkan di Jabodetabek gitu. Jadi nggak ada ikhwan-ikhwan sunnah nggak nikah. Kalau mereka nggak mampu, ayo kita bantu mereka. Ya kan? Dan kita pahamkan orang tuanya, karena banyak itu, Pak Ustadz, kapan mau nikah? Udah ada calon Pak Ustadz, tapi buat resepsi nggak ada. Di Indonesia ini ada budaya membebankan walimah itu pada cowok. Itu nggak benar. Walimah itu bisa ditanggung bersama, bisa ditanggung pihak perempuan. Kewajiban laki itu hanya mahar, Pak. Bukankah Rasulullah pernah menikah dibantu oleh sahabat ketika beliau tidak mampu pada saat itu? Ya kan? Kalau mau, ayo. Kalau perlu di sini ada donasi khusus buat nikah, kita sebarin semua di seluruh Jabodetabek ini. Biar nanti gak ada ikhwan-ikhwan yang gak nikah lagi. Kita sesuaikan saja sekupu gak dengan ini. Banyak di kita, ada yang manajer, ada yang direktur, Pak. Ada yang gajinya itu 400 juta, Pak. Tapi usianya 52. Ada yang 126 juta, usia 46 tahun. Ini kayaknya pas dengan imam nih. Istri pertama, Pak. Yang kedua baru 17 tahun nanti. Ya kan? Saya pengen seperti itu. Karena jujur aja sekarang ini lembaga-lembaga ta'aruf itu ada dibisnisin. Ya kan? Kesian gitu. Kesian mereka. Kalau bisa mari kita. Saya juga pengen nanti di Blok M. Ini yang sekarang tanggal 14 nanti itu ada itu. Cengkeraman, temanya cengkeraman setan dalam kriteria pasangan. Itu saya angkat dari beberapa kasus. Jadi akhwat tertunda menikah, termasuk yang deretan tadi 50 juta, gajinya sekian ratus juta itu. Kenapa dia nggak nikah? Karena dulu kerjanya terlalu tinggi, atau kemudian dihalangi oleh orang tuanya. Bahkan ada akhwat umur 36 tahun menangis, saya nggak butuh duit Pak Ustadz, saya butuh ikhwan. Karena dia punya duit, orang tua kaya, tapi saya nggak bisa. Selalu ditolak kalau nggak sekupu dengan kita. Padahal saya pengen nikah, kata dia. Ya kan? Qadarullah keluarganya nggak ada yang nyunah. Kalau ada satu aja, adiknya aja, saya bilang itu nyunah. Kalau satu menyetujui, walaupun ayah nggak menyetujui, nanti nikahnya hakim, wali hakim. Itu solusi. Itu syariat Islam. Saya pengen nanti antum, siapa di sini pengurus di sini? Mas Adi, ya kan? Usulin aja data ikhwan yang belum nikah, duda, janda, data itu. Jodohkan dengan orang di sini, atau nanti kita tukar biodata, carikan yang terbaik. Dan apa tujuan kita? Supaya, ya kan, jomblo-jomblo itu teratasi semua. Ya kan? Bahkan kepada ada janda punya properti, Pak. Sayang mereka tuh kalau nggak diamankan. Ya kan? Hai, insyaallah nanti saya harapkan setiap masjid begitu. Kita ngeling aja ke Tangerang. Nanti saya akan gabungkan dengan kajian-kajian besar itu, minta kemudian datanya dikumpulin gitu kan. Seperti itu. Saya kira teknisnya gimana nanti kita bicarakan. Saya pengen tiap bulan itu ada nikah massal gitu. Minimal 10 orang. Ya kan? Tujuan kita apa? Supaya lahir dari mereka itu anak-anak yang soleh-soleha. Insya Allah kita yang ikut bagian dari hidup mereka dapat pahala kita. Ya kan? Saya alhamdulillah beberapa kali bantu orang. Bahkan saya pernah dikerjain, ada ikhwan mau nikah sampai tinggal di injury time. Ya kan, udah diminta uang, dia ngomong ke saya, Pak Ustadz Afwan, anak punya duit cuma 800.000. Ente kerjain saya bilang gitu. Tapi alhamdulillah saya kondisikan akhwatnya, saya telepon dia. Udahlah, saya bilang insyaallah ini orang baik dan seterusnya.
Ya kan dia baru resign, dia ada kerjaan dia. Akhirnya alhamdulillah saya bilang udah nggak usah sibuk-sibuk, kita yang nanggung walimahannya. Saya telepon ikhwan, mungkin ada ikhwan itu kebuli gitu, telepon, saya yang bayarin. Alhamdulillah jadi itu barang. Sekarang mereka bisnis, ya kan? Jadi nggak perlu mahal nikah itu, ya kan? Nggak perlu mahal. Nanti antum yang punya catering, ya ada untungnya situ tuh, ketika telepon, ya kan? Nah dari hasil cateringnya sebagian, nah, buat donatur juga tuh, buat berikutnya supaya nikah kan, jangan kumpulin sendiri antum gitu, ya kan? Antum ambil untung ya lah kadarnya gitu, nanti kemudian sebagian buat donasi, buat nikah, tapi sedikit-sedikit. Kalau tiap pekan ada yang nikah, oh antum kaya catering itu, ya kan? Ini masya Allah, ini ekonomi bisa muter gara-gara insya Allah taala dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian biar data akhwat saya bisa hapus semua itu. Hampir tiap hari, bapak gimana kesian mereka itu. Wallahu taala alam. Ya kan, mudah-mudahan usul saya diterima. Saya ingin tidak lanjut ya kan. Jangan pakai lama pak. Ya kita utamakan ikhwan ini. Nah, imam kita ini. Ya kan? Dulu wallahi saya imam yang di sini pernah saya tawarin. Yang dulu siapa namanya? Ya saudara nikah. Itu saya tawarin sama akhwat. Akhwatnya mau. Orang kayanya luar biasa. Ya kan? Ceritanya saya ngisi pengajian di salah satu komplek. Lalu ibunya WA saya, "Pak Ustaz, mampir ke rumah saya, Pak Ustaz. Anak saya dia bilang gitu, kayak ada jinnya enggak mau nikah," katanya. Oke, saya mampir ke rumahnya. Lihat rumahnya besar, mobil mewah-mewah pak. Oh ini saya yakin bukan jinnya, saya bilang itu. Ini kertinya terlalu tinggi. Begitu saya masuk ke ruang tamunya, keluar bapaknya, ibunya, sama anak yang perempuan itu, gitu kan. Awalnya, kemudian setelah itu ibunya tiba-tiba masuk ke dalam gitu. Ibunya masuk ke dalam, lalu saya tawarin segera ke anaknya. Saya ngetes, saya nggak nanya ada jin apa enggaknya. Ukti saya bilang gitu, ini ada ikhwan sebelumnya yang di sini nih. Ini yang keduanya. Ini ada ikhwan umur 30 tahun, lebih muda dari anti. Anti kan 32 kan? Iya. Dia orang ada. Dia punya perusahaan, bapak ibunya juga orang kaya. Sekupu lah dengan anti, saya bilang. Mau Ustaz, mau. Walaupun usianya lebih muda loh, enggak apa-apa. Datang ibunya. Siapa Ustaz? Begitu saya sebutkan ini, tahu dia. Ternyata bawaannya dia, direkturnya dia. Masa nikah sama anak direktur saya, Pak Ustaz, katanya. Saya bilang ini berarti dugaan saya benar. Jadi jinnya itu emaknya. Lalu saya tawarin bagus itu. Ada pak, saya bilang gitu. Orangnya Masya Allah ganteng. S1 hafalan Quran. Tapi gajinya mungkin UMR Jakarta lah, saya bilang gitu. Anaknya mau. Ibunya gak mau. Habis itu mohon maaf, jangan minta ke saya lagi. Anak ibu nggak ada jinnya. Jinnya di sampingnya, itu ibunya. Dari sini kemudian saya angkat tema itu cengkraman setan dalam kriteria pasangan. Dan saya punya datanya itu. Ada akhwat dokter meninggal, gadis usia 72 tahun. Ada yang Masya Allah kaya raya 68, saya masih hidup sekarang, masih gadis pak, 68 tahun. Ada yang 50 tahun, 52, itu gajinya 400 juta tuh. Ya kan? Secara spesifik saya cerita sepupunya ke saya. Sepupunya pejabat di negeri kita ini. Kita carikan. Saya bilang, "Masa udah carikan aja pejabat teman antum," saya bilang. Saya kasih daston tempoh hari, dia minta carikan. 400 juta gajinya. Saya bilang, "Kenapa?" "Dulu terlalu tinggi seleranya Pak Ustaz." Nah, berarti pas nih cengkraman setan dalam, ya kan? Dalam kriteria pasangan. Jangan terlalu tinggi. Kasus sahabat mulia Bilal bin Rabah itu hitam legap. Ya kan? Dibanding dia diterima sebagai mantu dari keluarga Abdurrahman bin Auf. Siapa Abdurrahman bin Auf, Pak? Beliau kaya, soleh, orang dijamin masuk surga. Ya apa tidak? Apa yang dihadapkan dari Bilal? Kayaknya enggak. Dia hanya berharap keimanan dan kesalehannya. Saya punya referensinya banyak itu. Gitu kan. Memang tidak mudah. Ayo, dari sekarang kita berangkat dari Bogor,
selamatkan teman-teman kita yang belum nikah, duda, enggak ada istilah duda lagi nanti itu. Ya kan, kalau udah jomblo, nah, kita utamakan imam kita ini. Ini hafal Quran, Pak. Ya kan, antum yang kaya punya anak, nikahkan sama dia. Wallahi saya kalau anak hafal Quran, saya paling sayang sama dia. Anak saya baru hafal Quran 30 juz tanggal 13 Agustus kemarin. Saya kasih dia. Saya kasih dia baca. Saya enggak kasih pada anak yang lain yang tidak hafal. Kenapa? Saya mengalami menghafal itu tidak mudah. Kalau dia sampai hafal, Allah muliakan mereka. Kita enggak muliakan mereka. Antum punya anak hafal Quran, lahir dari anak dia, cucu antum hafal Quran nanti. Itu yang akan jadi manfaat buat kita. Antum punya harta, walaupun antum tinggal lihat sepeda mungkin miliaran rumahnya, enggak ada manfaatnya kemudian di akhirat. Paling begitu antum meninggal, ya kan? Apalagi yang masih muda-muda, dikira istri antum enggak nikah lagi nanti. Bahkan ada jemaah saya tinggal di Yasmin ini, ya kan? Suaminya meninggal, kemudian nikah lagi, Pak. Nikah lagi dan sekarang tinggal di rumahnya di Yasmin ini. Antum mau kayak gitu? Mari kita setting hidup kita untuk akhirat kita. Terimalah anak-anak yang soleh ini, ya hafal Quran. Karena tiap hari pasti hafal Quran. Kalau udah 30 juz, Pak, minimal sehari itu 5 juz dihafal. Kalau enggak 3 juz, aja tiap hari itu. Enggak mungkin tiap hari kemudian dia itu main game, enggak akan mungkin itu. Saya punya pengalaman, ponakan saya, ada ikhwan, dia orang enggak mampu, ibunya meninggal, dibesarkan dengan pamannya. Lalu kemudian mau sepesantren dengan ponakan saya. Ponakan saya senang sama anak ini karena cerdasnya. Dan bukan hanya cerdas, tapi dia hafal Quran. Apa yang kemudian terjadi? Keluarga saya nggak ada yang setuju. Saya bilang, yakinkan saya dulu kalau Anda mungkin hafalannya. Lalu kemudian saya suruh di yayasan saya, dia ngetes anak itu. Dia duduk bisa dengerin 5 orang sekaligus. Saya bilang, oh ini luar biasa nih anak ini. Saya bilang ke kakak saya, Kak, nikahkan putri anti dengan anak ini. Nanti gimana kerjanya? Sama saya. Tinggal di mana? Sama saya gini semua bila jadi. Alhamdulillah nikah singkatnya ditanggung semua oleh kakak saya. Dia ngasih cuma 5 juta pada saat itu. Ya karena memang mempunyai semua segitu. Akhirnya kemudian kita daftarin ke Riyadh. Yang daftarin kemana-mana, diterima di Riyadh. Alhamdulillah selesai 4 tahun, dia mahasiswa teladan, dia mutqin. Sehingga saya hafal Bukhari juga udah hafal dia. Dan sekarang dia ngajar di Jepang sama ponakan saya. Allah muliakan, dia nggak punya apa-apa itu. Dia kan nggak punya apa-apa. Saya punya kepentingan itu supaya, ya kan, mendirikan pesantren. Karena kakak saya alhamdulillah ada hartanya lah gitu. Seperti itu. Kalau bisa antum, masya Allah, yang tinggal di sini, ini ganteng, suaranya bagus. Jangan tanya lagi baik tidaknya, udah jadi imam dia. Ya kan? Jangan malu, Pak. Ketika ditanya, apa bantunya kerjanya apa? Alhamdulillah hafiz Quran. Ya kan? Kerjanya apa? Gak usah bilang. Rezekinya Allah gitu. Ya kan? Antum bantu, buat apa duit antum itu? Apalagi